Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this nice occasion, I would like to explain about formal invitation. But before I deliver my explanation, at best I introducing myself first. My name is Sari Afifa and I from Bengkulu University. First of all, before we start to talk about our main material that is formal invitation, at best we know about the invitation first. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti kita tentang formal invitation, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu invitation. So, when you ask people to attend a party, visit your beach house, or witness your marriage, you invite them using the verb and you have given them an invitation. Jadi jadi ketika kita mengadakan special event, kita akan mengajak orang atau mengundang orang untuk menghadiri special event yang kita adakan dengan menggunakan kata-kata yang biasanya kita tulis di atas kertas. Itu kita namakan dengan invitation, that we call by invitation. Atau kita menyebutnya sebagai undangan. That's the meaning of invitation. And then in invitation there are two type of invitation. Jadi dalam undangan itu ada dua jenis. That is formal and informal. Jadi dua jenis tersebut adalah formal dan informal alias resmi dan tidak resmi. For formal invitation is an invitation that is official in nature where the invitation follow the requirement of predetermined formality or style according to established norm, culture, or value. While for the informal invitation is the invitation that are informal, personal, and are usually intended for relative friend or close people only. Jadi untuk undangan resmi itu biasanya undangan yang digunakan untuk mengundang acara-acara resmi seperti pernikahan atau meeting perusahaan misalnya dengan menggunakan kata-kata yang formal, biasanya kata-katanya yang sesuai dengan norma-norma, gaya bahasanya itu formal gitu ya. Dan biasanya memiliki format tersendiri, formal format in order atau format yang resmi, format formal itu yang tertata rapi biasanya ya. Sedangkan kalau informal itu biasanya kata-katanya tidak perlu formal, bisa hangat untuk biasanya undangan ini diperuntukkan untuk orang-orang sekitar seperti teman atau keluarga. That's the differences between formal dan informal. Jadi itu adalah perbedaan formal dan informal invitation, undangan resmi dan tidak resmi. And then informal invitation, social function-nya adalah, jadi fungsi sosial dari formal invitation adalah to inviting people to formal and social event. Tentu saja ya, fungsi sosialnya adalah untuk mengundang atau mengajak orang lain untuk menghadiri special event kalian yang formal. Itu adalah social function-nya. Sedangkan tujuannya dari mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui how to write the good formal invitation. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara menulis undangan resmi yang baik. And then informal invitation, the language karakternya adalah, jadi dalam formal invitation, language karakternya ada simple, precise, and concise word. Jadi kata-katanya itu harus simple, mudah dimengerti oleh semua orang, dan tidak ambigu ya. And we have to include detailed information. Jadi kita harus memasukkan informasi yang jelas. Acaranya di mana, acaranya apa, what kind of event, jenis acaranya, time, date, and venue. Jadi tanggal, waktu, tempat, and bahkan di beberapa undangan, di beberapa formal invitation itu dicantumkan pilihan untuk memilih dress code, food, gitu ya. And then the tone should be friendly and sincere. Word should be chosen carefully. Jadi nada kata-katanya itu harus ramah, friendly. Jadi kita harus memilih kata-katanya dengan hati-hati. Misalnya
dengan segala hormat kami mengundang Bapak dan Ibu gitu ya. And then the style of writing should be formal. Nah, jadi gaya penulisannya itu harus formal. Meanwhile, kalau di informal invitation biasanya kita nulis Dear my beloved bestie. Tapi kalau di formal invitation nggak gitu ya. And then the next is common format informal invitation. As what I said before, that in writing formal invitation, there are common format informal invitation that is write in order. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di dalam formal invitation itu biasanya ditulis dengan menggunakan format yang formal yang ditulis dengan tertata rapi. Biasanya common formatnya adalah the first line is written the name of the person who invited. Jadi di baris pertamanya itu adalah nama orang yang mengundang. Misalnya Mr. and Mrs. Mahmudi. Siapa gitu ya yang mengundang. And then the second line of request for participant. Jadi di baris kedua itu biasanya ajakan atau kata-kata untuk mengundang misalnya dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu gitu ya. And then the third line name of the person who invited. Jadi baris ketiganya adalah orang yang diundang. Misalnya untuk siapa undangan itu diberikan. Misalnya to Mrs. Sari. Undangannya diberikan kepada Nyonya Sari. And then the fourth line about the event to be held. Jadi the specific eventnya apa? Apakah itu acara pernikahan, or apakah itu acara rapat, gitu ya. The specific event. And the fifth line, time and date of the event to be held. Kalau bagian kelimanya itu waktu dan tanggal. Ini nggak berlaku cuman di formal aja ya. I think in every invitation must be include the date and time. Saya rasa di semua undangan itu mencantumkan tanggal dan waktu ya. And then the sixth line, explain where the event will take place. Nah, sama seperti yang bagian kelima, bagian keenam ini juga biasanya ada di semua undangan. Even itu both is formal or even informal invitation. Baik itu di formal ataupun informal invitation itu pasti ada tempat di mana acara itu dilaksanakan. And then the last one is the line contains the request for response to attend the event, or we can call it as RSVP. Dan di bagian terakhir dalam formal invitation itu ada sesuatu yang ada bagian yang disebut sebagai RSVP. But before we talk about RSVP, we can see the example of formal invitation first. As you can see on the screen, there are an example of formal invitation. As you can see, the first line contains with the name of the host. Itu adalah name of the host. And then the secondly, pressing of the invitation. Nah, itu adalah kata-kata mengundang tadi ya. Dengan hormat mengundang perusahaan Anda, misalnya seperti itu ya. And then the next is the kind of event. Kind of eventnya adalah wedding ceremony atau acara pernikahan dari anak mereka. And then of course ada date, time, and venue. Ada tanggal, waktu, dan di mana special event itu diadakan. And then di kolom paling bawah itu ada special instruction dan request to respond, or we can call it as RSVP. Di bagian paling bawah itu adalah bagian yang dinamakan RSVP. Then what is RSVP? So RSVP is came from the French verb respondes, I'll first play, atau in English-nya please replay, atau dalam bahasa Indonesianya adalah jawab. Apa yang dijawab undangan tadi? So in informal invitation, RSVP is a card assigned to respond the invitation. Jadi RSVP ini adalah bagian untuk merespon undangannya tersebut. Misalnya, as you can see on the screen, seperti yang kalian lihat di layar, itu ada dua contoh of RSVP. RSVP ini untuk memberikan respon, apakah kita bisa menghadiri special event tersebut atau tidak. Contoh yang pertama, in verse
example, kita hanya perlu tick one of the column, decline or accept. Jadi kita cuma perlu mencontreng kolom tidak bisa, menolak, atau menerima. And we have to write about our name, misalnya Mizisari, saya bisa menghadiri sebuah special event itu. So, name Mizisari Afifa. Can accept it, contreng aja sini, and then I have to send back. Jadi setelah dicontreng, kita bisa langsung kirim kembali RSVP-nya. Meanwhile, in the second example, di contoh kedua itu hanya mencantumkan nomor dan nama. Sini juga ada dress code ya, berarti dress code-nya adalah batik. So, pada contoh kedua ini, we don't have to tick one of column because they have no present a column. Jadi kita harus menulis sendiri kata-kata untuk accepted or declining the invitation yang nantinya bisa dikirim ke nomor ini atau ke email ini. So, nah, ini adalah contoh how to respond to formal invitation. This is an example of the way how to responding formal invitation. For accepting, example-nya, Mr. and Mrs. Sari accept the invitation with pleasure. Jadi kata-katanya itu tidak hanya Mr. and Mrs. Sari accepted, tidak seperti itu ya. Jadi kita tambahkan kata-kata seperti accepted the invitation with pleasure. Ada sanjungan-sanjungan yang hangatnya ya. Menerima dengan, misalnya kita bisa menuliskan menerima dengan senang hati, menerima dengan hormat. And for this lining-nya, untuk contoh formal invitation, contoh RSVP yang kedua, kalau yang pertama tadi kan kita cuma mencontreng for this lining. Tapi di RSVP yang kedua yang kita harus kirimkan tulis sendiri kata-kata declining-nya itu kita harus menyertakan the reason why we declining the invitation. Jadi kita menyertakan alasan kenapa kita declining, kita tidak bisa hadir di special event tersebut. For the example, as you can see on the screen, Mr. and Mrs. Sari regret to decline due to health reason. Jadi Mr. dan Mrs. Sari itu tidak bisa datang karena alasan kesehatan. Alasannya adalah karena mereka kurang sehat ya untuk bisa menghadiri. Jadi in accepting or declining RSVP yang di contoh kedua itu, we have to give some kata-kata penyanjung and or the reason why we cannot come. Untuk apa RSVP ini dibuat? So, RSVP ini dibuat untuk agar si invitee know the number of the participant, so they can setting the table and the food gitu ya. Jadi RSVP ini fungsinya adalah biar si pengundang tadi tahu jumlah partisipan yang akan datang, jumlah makanan yang harus disiapkan, atau mengatur meja untuk disesuaikan dengan dress code si partisipan. Karena di beberapa RSVP itu biasanya ada pilihan menu makanan yang harus dipilih, yang mau dipilih, atau dress code yang akan digunakan. Jadi si pengundang ini bisa menempatkan berdasarkan what they have choose. Jadi apa yang sudah dipilih oleh partisipan, dan bisa limited the food. Jadi bisa membatasi makanan yang harus dibuat if the invited know the participant. Jika pengundangnya tahu jumlah partisipannya yang akan hadir. So today we have been learn about formal invitation. What is invitation? Invitation adalah sebuah rangkaian kata yang digunakan untuk mengundang untuk orang lain untuk datang ke special event kita. And the main topic is about formal invitation. Formal invitation adalah undangan yang digunakan untuk mengundang orang datang ke acara formal kita. And then in the writing formal invitation itu kita harus menggunakan kata-kata yang
simple, mudah dimengerti, formal, dan harus sesuai dengan norma dan value yang ada di tempat kita ya. And then there are common formal in writing formal invitation, that is the name who of invited, and then kata-kata untuk mengundang, special eventnya apa, kind of special event, terus ada date, time, and venue, ada tanggal, waktu, dan tempat, and then the last one, the important one is RSVP. Okay, that's all our material today. Thank you for watching. Bye-bye.